Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu yang nikmat yang luar biasa dalam hidup kita ini adalah Allah tetapkan hati kita pada syariat Islam. Syariat Islam adalah syariat pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita diminta untuk mengikuti. Kita diminta untuk istiqamah ada dalam syariat itu dan mengabaikan segala sesuatu yang datang dari orang yang tak mengerti dengan syariat. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Jasiyah ayat 18. "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Allah jadikan kita berada dalam syariat Islam. Ikutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti kemauan orang-orang yang sama sekali tidak mengerti dengan syariat. Berkonsisten, beristiqamah di dalam aturan syariat ini secara kafah akan mengantarkan kita tidak saja kepada keselamatan dunia, akan tetapi kebahagiaan. Oleh karena itu kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam, kepada Islam ini secara keseluruhan. Amalkan Islam secara keseluruhan, tanpa dipilah-pilah, tanpa dipilih-pilih, nama yang ketujuh dipakai, nama yang kurang ditinggalkan. Tidak seperti itu. Tapi semua bagian dari aturan syariat itu sami'na wa ata'na. Kita dengarkan, kita ikuti, kita amalkan sebagaimana ungkapan para sahabat Rasulullah tatkala datang satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa harus begitu Bapak Ibu dan Saudara? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan anna syari'ata mabniyatun ala thalathatin. Syariat Islam ini dibangun atas 3 prinsip dasar. Orang yang mengetahui 3 prinsip dasar ini niscaya tidak akan berpikir panjang untuk bersaing. Niscaya tidak akan berpikir panjang untuk mengamalkan sesuatu. Kenapa? Pertama, syariat itu dibina atas dasar maslahah. Maslahah itu apa maknanya? Kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan di dalamnya, ketenangan ada di dalamnya. Jadi semua aspek yang ada di dalam aturan Islam ini maslahat ada di dalam. Dan perintah kita dengan sesuatu, pasti di balik perintah itu ada maslahat. Maslahah untuk kehidupan dunia kita dan maslahah pula nanti untuk kehidupan akhirat. Kapan hidup ini dikatakan baik di dunia? Tatkala kita berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan oleh Allah. Kapan kita dikatakan nanti baik di akhirat? Tatkala terjauh dari siksa neraka. Islam ini adalah agama yang syariatnya dipenuhi dengan maslahat. Apapun ada maslahat di dalamnya. Kalau di dalam Islam ini ada maslahat, di balik perintah Allah ini ada maslahat, tentu di balik larangan itu, apabila larangan itu kemudian dilakukan oleh umat manusia, akan timbul mudarat. Tentu secara naluriah kemanusiaan kita senang dengan hal yang baik-baik. Sebaliknya kita tidak suka kalau timbul sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh satu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan munakahah, perkawinan? Bukankah tanpa perkawinan berbagai macam kesenangan syahwat manusia juga dapat ia rasakan? Tanpa perkawinan ia pun dapat memperoleh keturunan, dapat memperoleh anak untuk melanjutkan kehidupannya. Tapi kenapa harus pakai munakahat dulu?
apabila itu dilanggar oleh manusia akan menimbulkan madarat dan mafsadat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Dengan nikah, pergaulan aman. Dengan nikah, insya Allah ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada cinta kasih di dalamnya. Dengan nikah, orang-orang yang tadinya sebelum menikah itu takut hidupnya bermasalah ekonominya. Apa kata Allah? Kawinkanlah orang-orang yang bujang di antara kamu. Apabila mereka takut miskin, maka kami akan kayakan mereka. Kalau begitu apa? Perkawinan adalah pintu gerbang untuk perbaikan ekonomi. Ini maslahat untuk kehidupan manusia. Sebaliknya, orang-orang yang berani mengabaikan itu, melangsungkan pergaulan bebas tanpa diawali dengan ikatan akad perkawinan yang sah, ini rawan terjatuh kepada berbagai macam mafsadat dan madarat yang berbagai. Sampai hari ini AIDS belum ada obatnya, HIV/AIDS belum ada obatnya. Nah, LGBT berpotensi menjerumuskan orang kepada berbagai macam penyakit-penyakit yang mematikan. Ini contoh, kalau di balik syariat Islam itu ada maslahat yang luar biasa. Kenapa kita bersyariat secara total? Karena syariat itu dibina atas dasar maslahat. Akan ada kebaikan, kebahagiaan, ketenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, syariat itu dibina atas prinsip adalah keadilan. Keadilan hakiki itu hanya ada dalam hukum Islam, dari syariat Islam. Sementara keadilan semu, keadilan semu itulah yang hari ini kadang-kala berkuasa di mana-mana. Banyak pengadilan, tapi orang-orang yang datang ke pengadilan kadang-kala perasaan keadilan hukumnya tersakiti. Nah, kenapa? Karena keadilannya berpijak kepada keadilan ciptaan manusia. Keadilan yang sesungguhnya hanya ada dalam syariat Islam. Coba lihat bagaimana keadilan hukum yang diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan syariat Islam. Apa kata Nabi? Andai kata Fatimah yang mencuri, saya Muhammad bapaknya yang akan potong tangannya. Coba kita lihat dalam realitas hukum kita, adakah yang seperti itu? Adakah yang seperti itu ketika seorang hakim umpamanya mengatakan, andai kata anak saya yang terlibat korupsi, saya yang jerumuskan ke dalam penjara? Tidak ada. Tapi akan dicari berbagai macam dalih-dalih, argumentasi. Untuk apa? Untuk membuat yang salah itu seolah-olah benar. Yang seharusnya dapat hukuman sekian tahun menjadi berkurang hukumannya. Yang seharusnya mendekam dalam penjara cukup dikasih hukuman percobaan dan seterusnya. Nah, kenapa begitu? Karena keadilannya tidak bertolak belakang dari syariat Islam. Syariat itu dibina atas dasar adalah keadilan. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syariat itu dibina atas dasar rahmah, kasih sayang, rahmat. Maka bersyariat Islam, berislam, kita akan merasakan kemaslahatan yang luar biasa, keadilan yang luar biasa, dan rahmat yang luar biasa. Nah, siapakah yang tak suka yang tiga itu? Kalau suka yang tiga itu, jalannya tidak lain dan tidak bukan amalkan Al-Jasiyah 18 tadi. Kami sudah tetapkan kamu ada dalam syariat Islam, fattabi'ha, ikuti syariat itu. Jangan ikuti kemauan orang-orang yang tidak memahami syariat.